Oke, selamat siang ya. Nah, kita mulai pelajaran hari ini. Nggak ada materi baru karena sudah mau semesteran ya. Nah, ini nanti Miss infokan ya yang nanti masuk di ujian. Yang pertama ada dimensi 3, cuma dimensi 3 nggak banyak karena kan kita udah pernah ulangan ya. Terus baru yang kemarin yang review-review UN, yang masuk ada daerah pangkatan akar, daerah hasil fungsi, dan juga yang FOG ya. Terus sama yang logaritma. Nah, sekarang kita review sedikit soal-soal yang muncul. Nanti soalnya itu ada 20. Soalnya PG semua, tapi kalau yang harus pakai cara ditulis caranya gitu. Oke, kita lihat sekarang yang di layar. Nih, ini ada soal teori seperti ini ya. Jadi ada kubus ABCD FGH, ada terus habis itu ada pernyataan manakah yang benar gitu. Kita lihat mana yang benar, mana yang salah. Yang pertama, CG sejajar dengan BDHF. Nah, berarti kita lihat dulu BDHF itu yang mana? BDHF, ya kan? Nah, CG itu kan yang ini. Ya. Berarti kan dia sejajar itu artinya dia punya sisi yang sama, mendatar atau berdirinya dengan sisi bidang tersebut, tapi dia tidak akan kena gitu satu sama lain. Itu disebut sebagai sejajar. Jadi kalau CG kan sejajar, dia sebenarnya sejajar dengan BF. Juga dia sejajar dengan HD. Ya, berarti karena dia ada sejajarnya sama dengan ini kan, sama bentuknya ini sama ini, dan dia nggak akan ketemu. Kalau kita lurusin kita lurus terus nggak akan ketemu sama bidang ini. Nah, kalau sejajar itu artinya nggak akan ketemu ya. Jadi bentuknya sama tapi nggak akan ketemu. Nah, berarti pernyataan nomor 1 benar gitu. Itu nomor 1. Terus habis itu kita lihat yang nomor 2. HB berpotongan dengan ACGE. Nah, kita lihat dulu ACGE mana. ACGE. Nah, berarti yang itu ya. Terus HB berpotongan. Nah, kalau berpotongan itu artinya dia akan bisa menyentuh ya. Jadi ada titik potongnya. Jadi nantinya ada titik potong. Jadi kalau kita panjangin, dia bisa nembus gitu. Kita lihat HB. Mana HB? HB itu kan yang ini. Nah, kita panjangin. Kalau kita panjangin ke sini, ya dia pasti akan nembus si bidang itu di sekitar sini kan, tembusannya. Nah, berarti kalau ada tembusnya bisa nempel gitu ya. Itu berarti berpotongan. Berarti berpotongan dia benar lagi. Jadi tadi yang 1 benar, yang 2 juga benar. Gitu ya. Itu yang 1, 2. Nah, sekarang kita lihat kasus yang ketiga. Yang ketiga, dia bilang AE berpotongan dengan CDHG. Kita lihat CDHG mana? CDHG. Berarti yang belakang itu ya. Nah, ini. Terus kita lihat AE. AE mana? Nah, dia kan kalau kita panjangin terus nih ke atas, dia nggak akan pernah bisa ketemu dengan yang di belakang. Kalau kita panjangin yang di belakang juga, itu nggak akan pernah ketemu. Dan dia si AE ini bentuknya sama dengan HD. Ya, kalau bentuknya sama AE sama dengan HD itu kan sama sebenarnya dengan yang nomor 1 itu, yaitu sejajar. Jadi dia nggak akan bertemu ya, kalau berpotongan itu kan akan bertemu. Jadi yang nomor 3 salah. Jadi pernyataan yang benar cuma nomor 1 dan nomor 2 gitu. Itu bedanya garis sejajar, garis berpotongan ya. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kita lanjut soal yang kedua dulu. Kita lihat di sini, ini salah tulis ya. Limas persegi, maksudnya limas persegi
TABCD, rusuk-rusuk yang bersilangan. Jadi kalau bersilangan itu artinya tidak sejajar, ya, tapi dia juga tidak berpotongan. Jadi nggak akan ketemu gitu satu sama lain. Berarti kita gambar dulu ya, 5 persegi TABCD. Kalau kita gambar, misalnya gambar ini bawah. Misalnya ini ya, TABCD. Ditanya rusuk-rusuk yang bersilangan, berarti kita lihat sendiri, misalnya yang pertama AB dan AD. AB ini, AD ini. Nah, ini bersilangan atau enggak? Ini bukan bersilangan. Ya, kenapa? Karena dia ada titik potongnya di sini. Mereka bakal ketemu di A. Nah, berarti kalau ada titik yang bertemu, dia berarti bukan bersilangan. Jadi yang A salah. Gitu ya. Jadi yang A salah. Nah, sekarang kita lihat lagi yang lain. Kita lihat yang kedua, AC dan BD. AC berarti kita gambar nih. AC ini. BD mana? BD yang ini. Dia akan berpotongan, yaitu di tengah nih. Ada titik temunya. Berarti nomor B salah lagi. Karena kalau bersilangan, artinya nggak punya titik temu. Dan dia bentuknya nggak sama. Tidak sejajar. Itu arti kata bersilangan. Berarti yang B salah lagi. Gitu ya. Berarti kita carikan sampai yang ketemu. Terus kita lihat yang option yang C. AD dan BC. Nah, kita lihat AD. Ini. BC ini. Ini tuh bukan bersilangan ya. Tapi mereka bentuknya kan sama-sama ke sana. Itu adalah bentuknya namanya sejajar. Berarti itu bukan bersilangan, salah lagi. Walaupun mereka nggak akan ketemu, ya kan? Nggak akan ada titik kosong kalau kita panjangin ke sana, ini panjangin ke sana, nggak akan ketemu. Ya, berarti itu tetap, walaupun dia tidak berpotongan, tapi karena bentuknya sama, berarti itu namanya sejajar. Nah, sekarang kita lihat kalau TA dan BC. TA, kita lihat TA itu ini. Ya kan? BC itu yang bawah. Nah, mereka juga nggak akan ketemu. Ya, karena kan itu satu di bawah, satu di atas. Ya, nggak akan ketemu. Tapi mereka bentuknya nggak sama. Kan satunya miring ke atas, ke tempat tingginya, satunya di bawah. Nah, itu baru yang dinamakan sebagai bersilangan. Ya. Kalau TB dan TC, kita lihat yang option yang E, TB dan TC. TB misalnya yang ini. TC yang ini. Nah, ini ada titik potongnya yang di sini. Nah, ini berarti dia bukan bersilangan, tapi dia berpotongan. Gitu. Jadi, nomor yang jawaban yang benar, nomor 2 itu adalah yang D. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Nah, nomor 3. Nomor 3 itu soalnya adalah jika luas bidang diagonal suatu kubus adalah 64 akar 2, jadi ini tulis ulang nih biar kelihatan. Luas, bukan luas kubusnya ya, tapi luas bidang diagonal itu adalah 64 akar 2. Terus yang ditanya panjang diagonal ruang kubus. Yang ditanya dia panjang sisi yang bagian diagonal ruang. Berapa? Gitu. Berarti luas bidang diagonal artinya luas yang mana? Kalau kita ada gambar tuh yang di bawah. Bidang diagonal yang ini. PGAC. Kalau kita melihatnya. Ya, berarti yang ini. Terus diagonal ruang itu apa? Diagonal ruang itu contohnya misalnya dari A ke G atau dari H ke B. Itu adalah diagonal ruang. Nah, sekarang kita cari dulu luas bidang diagonal dalam kubus itu apa? Luas bidang diagonal itu kan caranya itu sebenarnya tinggal panjang kali lebar. Kalau ini ya, kalau misalnya suatu segi 4. Panjangnya berarti AC, lebarnya berarti CG. Ya kan? Nah, kita kan harus ingat tuh, kalau sisi, kita misalin sisi itu misalnya AB, itu sama dengan R, gitu ya. Ini kan nggak ada angkanya, berarti kalau diagonal sisi, kan ada rumusnya waktu itu Miss pernah kasih tahu, kalau diagonal sisi tinggal ditambahin akar 2. Sedangkan kalau diagonal ruang, itu tinggal ditambahin akar 3. Nah, berarti panjang luas bidang diagonal itu adalah
panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah AC, yaitu R. AC ya, kita tulis dulu AC dikali dengan lebarnya itu atau tingginya yaitu si CG. Itu rumusnya. Nah, ini CG-nya. Nah, sekarang kita tinggal lihat AC itu yang sebelah sini kan, yang agak miring, itu adalah diagonal dari sisi. Berarti kita masukin rumusnya adalah R akar 2. Gitu. Sedangkan dia dikali CG itu yang atas, ini adalah sisinya. Berarti kalau sisi itu kan sama kayak AB, BC, CG itu kan sama semua. Yang di pinggir-pinggir ini semua ya. Nah, berarti itu jawabannya adalah si R. Jadi R akar 2 dikali R itu sama dengan 64 akar 2. Nah, ini berarti sama-sama punya akar 2 nih. Ya, bisa dicoret akar 2-nya. Ini kan ada akar 2 di kiri, akar 2 di kanan bisa dicoret. Berarti R kuadrat sama dengan 64. Berarti R-nya udah bisa dapat, tinggal akar 64. Berapa akar 64? 8, betul. Jadi akar 64 udah dapat 8. Terus yang ditanya kan diagonal ruang. Diagonal ruang kan tinggal rumusnya ini. Yaitu R akar 3. Ya. Berarti kita tinggal tulis jawabannya 8 akar 3 nih. Nggak ada ya di option ya. Udah nggak apa-apa. 8 R akar 3 sama dengan 8 akar 3. Ya, tinggal ditambahin akar 3 aja. Nah, ini nggak ada di option, nggak apa-apa. Ini kayaknya ada salah titik ya. Berarti misalnya kamu tulis aja hasilnya jawaban 8 akar 3 nggak apa-apa. Gitu, berarti nggak ada di option. Oke, sebelum Miss lanjut lagi ke contoh soal yang lain, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Berarti ke soal yang lain. Nah, terus nanti model yang bentuk pangkat itu yang seperti ini, yang kemarin kayak contoh ya. Ini tinggal bisa ngerjain kan, ini tinggal dipangkatin atau disederhanain dulu yang di dalam kurung. Itu kan ada 2, X pangkat min 1, Y pangkat 2, Z pangkat min 2 per 4X. Nah, kalau X aja, biar kalian nggak lupa, harus ditambahin 1 ya. Karena dia sebenarnya ada pangkatnya 1, Y pangkat 3, min 3, Z pangkat 2. Terus dia dipangkatin lagi sama min 2. Ini. Kita kerjain aja dulu yang di bawah. Kayak ini 2 sama 4 bisa sederhanain, bawahnya jadi ada 2. Ya, terus nanti yang atas kayak X pangkat min 1, kita naikin ke atas X pangkat 1-nya, berarti ditambah 1. Bukan ditambah. Dikurang 1, karena kalau pangkat di bawahnya positif, naik ke atas jadi negatif. Kalau negatif, naik ke atas jadi positif ya. Ini X pangkat min 1, terus Y pangkat 2, yang ada Y-nya juga naikin ke atas. Dia kan tadinya min 3, naik ke atas jadinya plus 3. Terus Z-nya juga sama, min 2, ada temennya di bawah, pangkat 2, naik ke atas jadi min 2. Terus yang di bawah masih ada 2. Biarin aja, yang 2 dari yang hasil coret 2 sama 4. Terus baru kita giniin. Tinggal kita hitung. Ini X pangkat min 2, Y pangkat 5, terus Z pangkat min 4 per 2, terus baru kita pangkat min 2. Baru terakhirnya kita pangkat min 2, berarti dikali ya. Berarti kalau dikali, kurungnya udah hilang, jadinya X pangkat 4, Y pangkat min 10, Z pangkat min 8, per 2 pangkat, karena dia nggak ada awalnya, jadi tinggal ditempelin aja pangkatnya. Nah, yang A, yang positif udah boleh di atas. Cuma kalau yang pangkatnya negatif harus pindah ke bawah, kalau yang bawah pindah ke atas. Jadi X-nya sendiri, nah 2 pangkat min 2 ini kan pangkatnya negatif, kita naikin aja ke atas. Jadi 2 pangkat 2. Terus yang bawah jadinya Y pangkat 10 dan Z pangkat 8. Gitu. Berarti jawabannya 2 pangkat
2. Pokoknya yang bawah itu Y pangkat, oh ini salah sorry Miss. Ini salah ya, ini bukan min 8 karena min 4 kali min 2 itu adalah 8. Nah berarti si Z-nya nggak usah diturunin ke bawah, tetap di atas. Karena dia pangkatnya sudah positif. Nah, berarti yang di atas ada 2 pangkat 2 alias 4. Terus X-nya pangkat 4. Ya, jadi ada S pangkat 4, Z pangkat 8, baru yang bawahnya Y pangkat 10. Berarti ada jawabannya yang B. Ya, ini sih baru kan, baru kemarin-kemarin terangin ulang. Udah bisa ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang lain. Sebentar. Nah, ini kemarin Miss belum sempat nerangin lagi. Kalau masih ingat sih nggak apa-apa. Ini pelajaran kelas 10 adalah penyempurnaan dari bentuk akar. Nah, bisa dilihat di sini. Ini segede dulu. Nah, bisa sini ya. Gitu. Nah, ini disuruh sederhanakan bentuk seperti ini, berarti tinggal dikali sekawan. Masih ingat nggak kalau kali sekawan? Berarti kalau ini akar 6 plus akar 2 per akar 2 plus akar 3, sekawannya itu adalah selalu yang bawah. Kita tulis ulang akar 2 sama akar 3, yang bawah juga akar 2 sama akar 3. Cuma namanya sekawan itu bukan sama persis, tapi kalau yang di bawah tandanya positif, berarti yang kita kali itu akan kebalikannya. Jadi kalau ininya positif, ini jadi negatif dua-duanya, atas dan yang bawah. Gitu, ya. Terus tinggal dikali aja, tinggal dikali atas kali atas, yang bawah kali bawah. Jadi kayak misalnya yang ini akar 6 kali akar 2, berarti akar 12. Terus akar 6 kita kali akar min 3, berarti min akar 18. Terus plus akar 2. Ini kali sini kan, akar 2 kali akar 2 berarti 2. Akarnya hilang, terus yang terakhir min akar 6, yaitu akar 2 kali akar min akar 3. Itu yang atas. Nah, kalau yang bawah, namanya sekawan, kalau A plus B dikali A min B, tinggal dikuadratin aja yang depan dikurang yang belakang dikuadratin. Berarti kalau akar 2 dikuadratin, hasilnya 2. Akar 3 dikuadratin, hasilnya 3. Nah, tanda di tengahnya karena plus dan min, berarti tandanya itu adalah min. Berarti 2 dikurang 3 itu kan min 1. Nah, nanti yang atas kita sederhanain yang bisa disederhanain. Kayak contohnya akar 12, itu kan kita bisa sederhanain jadi akar 4 kali 3 ya. Nah, akar 18 itu akar 9 kali 2, terus plus 2, min akar 6 per min 1. Nah, akar 4 kali 3 berarti 2 akar 3 dikurang akar 9 min 2. Akar 9 kali 2 itu 3 akar 2 plus 2 min, kalau akar 6 nggak bisa disederhanain. Terus dibagi min 1, ini kayak nggak ada jawabannya ya, nggak apa-apa. Tinggal ditulis aja kalau nggak ada jawabannya, tulis aja jawaban kamu. Karena kan yang miscek caranya. Ya, berarti ini nggak ada, karena nggak ada yang bisa disederhanain, tinggal dibagi min 1, berarti yang atas min 2 akar 3 plus 3 akar 2, 2 dibagi min 1 min 2 plus akar 6. Ini nggak bisa ditambah. Kenapa? Karena di balik akarnya itu semuanya nggak ada yang sama. Ini akar 3 nggak bisa ditambah sama akar 2, nggak bisa juga ditambah dengan akar 6. Ya udah, jawabannya ini. Gitu. Ya, untuk soal yang ini. Ada yang mau ditanya sebelum Miss lanjut ke yang bawah, yang log? Kalau nggak ada, Miss clear ya. Nih, kamu bisa lihat lagi di video. Kita lihat lagi sekarang yang bawah. Ya, latihan ini. Nilai 2 log 3 sama dengan A, 2 log 5 sama dengan B. Terus yang ditanya 9 log 5 dalam bentuk A dan B. Berarti kita bikin dulu yang 9 log 5. Itu kan kita dibikin dulu kayak kemarin, saya kasih tahu log 150 dibagi log 9.
Nah, kita lihat angka yang sering keluar itu, ini ada 2, 3, ini angka 2, angka 5. Berarti yang paling sering keluar itu angka 2. Ya, nggak apa-apa, kita tulis 2 di sini, 2 di sini, ya. Nah, terus berarti kita ganti 150-nya dengan angka-angka dengan perkalian-perkalian yang menggunakan angka-angka tersebut. Jadi misalnya kalau 150 itu kan 15 kali 10. Nah, kalau 9 kita bisa dapat ya, kalau 9-nya kecil, yaitu 3 pangkat 2. Nah, 15 dan 10 itu masalahnya nggak ada di dalam sini, ya kan? Yang ada cuma angka 3 sama 5 sama 2. Berarti kita ganti lagi. 15 sama 10 itu adalah 5 kali 3, itu 15, 10 itu adalah 5 kali 2. Nah, terus yang bawah ini 2 log 3 kuadrat, berarti bisa kita bikin 2 yang kecilnya ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 3. Gitu. Terus gimana dengan yang atas nih, dengan si yang 2 log itu tinggal dipisahin aja, kalau perkalian kan jadi pertambahan. Jadi 2 log 5 tambah 2 log 3 tambah 2 log 5 lagi tambah 2 log 2. Yang di bawah per 2 kali 2 log 3. Terus baru diganti huruf. 2 log 5 kan kita udah tahu B. B ditambah 2 log 3 itu A. 2 log 5 lagi artinya B lagi. 2 log 2 ini karena sama, bisa kita coret jadi 1. Nah, ini tinggal 2 dikali 2 log 3. 2 log 3 itu A. Yang bisa dihitung-hitung B tambah B kan bisa. Jadinya 2B. 2B plus A plus 1 per 2A. Ada nggak? 2B plus A plus 1 ya per 2A. Cuma tinggal ditukar aja. Tuh, jawabannya jadinya yang A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut ke yang fungsi. Oke, kalau nggak ada yang tanya lanjut ya. Manis. Hapus. Nah, ini kita lanjut. Berarti yang lanjutannya itu adalah yang mencari daerah asal. Kemarin masih ingat? Kalau yang di bawah, itu kita lihat yang ini dulu ya. Soalnya adalah yang ditanya daerah asal dari fungsi komposisi FOGX. FOGX artinya G-nya masuk ke dalam F. Jadi kalau awalnya Fx-nya itu 5x plus 1 per 2x min 4, berarti kalau FOGX-nya, si huruf X-nya digantikan dengan semua yang ada di GX. Jadi X ini diganti GX, X ini juga diganti GX. Berarti digantinya jadi 5, bukan 5X lagi, 5 dikali GX, yaitu GX-nya 2X plus 1 tambah 1. Yang bawah adalah 2 kali 2X plus 1 dikurang 4. Berarti hasilnya kan 10X plus 5 ditambah 1, yang bawahnya 4X plus 2 min 4. Gitu. Nah, terus yang atas berarti jawabannya 10X plus 6. Yang bawah jawabannya 4X min 2. Nah, berarti fungsi komposisi FOGX berarti adalah tinggal gimana? Tinggal kita, yang tadi kan daerah asal. Daerah asal itu kan syaratnya kalau ada akar, itu jawabannya fungsi tidak sama dengan 0. Sedangkan kalau per, itu adalah fungsi tidak sama dengan 0. Karena ini cuma nggak ada akar, adanya dia per yang ini. 4X min 2. Berarti kita tinggal tulis 4X min 2 tidak sama dengan 0. Berarti 4X tidak sama dengan 2. Berarti X-nya tidak sama dengan 2 per 4 atau setengah. Nah, cuma gitu. Ya, yang penting kalian bisa ngitung komposisinya dulu. Baru kita lihat, oh adanya cuma yang per bawah, yang atas kan. Kalau atas, kalau nggak ada akarnya, gitu ya. Kalau nggak ada akarnya ya berarti nggak usah dicari syaratnya. Karena itu bisa apa aja, angkanya yang penting rasional. Nah, sekarang kita lihat nomor 8. Ya, jadi nomor 8 ini yang fungsi FOG itu, ini GX-nya udah ketahuan, GOF-nya udah ketahuan, yang ditanya fungsi FX. Berarti tinggal kita tulis dulu ya, kalau GOF, kan GX-nya itu kan 3 min X. Nah, kalau GOFX,
Berarti X-nya digantikan dengan Fx kan. Jadi bukan 3 min X, tapi 3 min Fx. Nah, 3 min Fx sudah dapat, jawabannya sekian. 2x kuadrat plus 2x min 11. Berarti kalau Fx sama dengan apa? Berarti kan artinya Fx-nya pindahin ke sana jadi positif. Semua angka di sini pindahin ke sini. Jadi awalnya 3 aja, jadi min 2x kuadrat plus 2x, bukan plus 2x. Karena minus jadi ganti tanda ya, jadinya dikurang 2x kuadrat min 2x. Terus habis itu min 2x kuadrat min 2x. Kalau min sebelah pindah ke kiri, jadinya plus 11. Berarti Fx-nya sama dengan ini 3 bisa ditambah 11. 14 min 2x kuadrat min 2x. Alias ditulis dulu bisa min 2x-nya di depan ya. Min 2x kuadrat min 2x plus 14. Ada ya jawabannya yang A gitu. Ya, sisanya soal-soalnya mirip seperti yang tugas ya. Terus diingat lagi caranya dalam menulis fungsi komposisi. Pokoknya yang dari Google Classroom kalian bisa baca-baca atau buka lagi video yang dari dimensi 3 sama yang sampai kemarin terakhir fungsi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya, mau nanya? Oh, nggak ada. Oh, ya udah. Oke ya, berarti sampai di sini dulu. Nanti Miss share videonya. Hari ini nggak ada tugas ya, karena kan besok udah ujian. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua. Iya ya. Ente lapar.